Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ahmad Maulana dari kelas 3B1 ingin mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu tentang perkembangan teknologi media komunikasi. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang perkembangan teknologi media komunikasi, saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu teknologi media komunikasi. Teknologi media komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai entitas ataupun dapat merujuk pada suatu kumpulan teknik-teknik. Tapi dalam konteks ini, teknologi diartikan sebagai suatu kondisi pengetahuan manusia berkaitan dengan cara untuk memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan produk atau jasa yang dikehendaki maupun untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap individu orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Teknologi ini berkembang sangat cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, sistem transmisi dan modulasi, hingga informasi dapat disebarkan dengan cepat dan tepat. Perkembangan teknologi media komunikasi. Di sini saya membagi ada 3 periode. Yang pertama itu ada periode percetakan, yang kedua ada periode elektronik, lalu yang terakhir ada periode media digital. Kita masuk kepada periode media cetak. Media cetak pertama dimulai di Cina ribuan tahun sebelum Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak pertama pada tahun 1455 di Jerman. Mesin cetak Gutenberg menjadi pemicu dimulainya revolusi industri yang berlangsung selama hampir 6 abad lamanya. Pada perkembangan media cetak, yang pertama ada buku tahun 800 Masehi. Buku diciptakan oleh para biksu di Irlandia atau Skotlandia. Tahun 1010, novel pertama ditulis oleh Lady Murasaki di Jepang. Lalu beranjak kepada surat kabar. Surat kabar pertama dicetak pada tahun 1665 di Inggris, dan tahun 1702 adalah tahun di mana surat kabar harian pertama dicetak di Inggris. Lalu penerbitan berkala. Majalah pertama terbit di Amerika pada tahun 1741. Lalu pada tahun 1821 terbit untuk pertama kalinya di The Saturday Evening Post. Lalu kita kepada periode selanjutnya, yaitu periode media elektronik. Perjalanan sejarah perkembangan teknologi komunikasi berikutnya ditandai dengan kemunculan telegraf sebagai bentuk transmisi antara periode media cetak dengan periode media elektronik. Pada periode ini, proses pengiriman pesan yang dilakukan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Selain itu, masyarakat dunia juga mulai dapat menikmati berbagai moda teknologi komunikasi seperti telegraf, telepon, motion picture, alat rekam, alat pemutar, radio, televisi kabel, dan televisi satelit. Yang pertama kita bahas adalah telegraf. Telegraf berjarum magnet pertama kali digunakan pada tahun 1930 untuk melakukan komunikasi antar stasiun. Tahun 1937, Samuel Morse menemukan telegraf elektromagnetik yang menggunakan kabel. Lalu ada telepon. Sejarah perkembangan telepon sebagai media untuk mengirimkan dan menerima suara diawali dengan ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Thomas Alva Edison kemudian memperbaiki dan mengembangkan telepon dengan menggunakan mikrofon karbon sebagai alat pemancar yang membuat telepon menjadi lebih praktis. Pada tanggal 30 Juni 1877, sebanyak 230 saluran telepon telah digunakan di Amerika.
Lalu pada tanggal 17 Mei 1877, sebanyak 3 buah kantor telah terhubung saluran telepon. Lalu berkembang lagi menjadi telepon nirkabel. Guglielmo Marconi adalah orang yang mengirimkan pesan-pesan data nirkabel pertama pada tahun 1895. Pada tahun 1920-an, mobil polisi negara bagian Detroit menggunakan radio telepon atau radiofon bergerak untuk berkomunikasi. Sistem yang dikenalkan oleh A.G. Bell menawarkan layanan radio telepon pada tahun 1946 di stasiun Louis. Tahun 1973 adalah tahun di mana telepon seluler itu lahir. Lalu beranjak lagi kepada teknologi radio. Perkembangan radio diawali oleh Guglielmo Marconi yang berhasil mengirim berita lewat gelombang udara, namun siaran radio berupa suara dan musik baru pertama kali terjadi pada tahun 1906 yang dilakukan secara independen oleh Reginald A. Fessenden dan Lee De Forest. Lalu teknologi selanjutnya yaitu ada televisi. Penemu pertama dari televisi yang dapat digunakan adalah John L. Bayer pada tahun 1925. Ia memanfaatkan cakram pemancar yang ditemukan pada tahun 1884 oleh Paul Nikou. Pada tahun 1927, Philo Farnsworth menjadi orang pertama yang mengirimkan sebuah gambar secara elektronik melalui udara. Lalu selanjutnya ada satelit komunikasi. Teknologi satelit ditemukan pada tahun 1940 yang menjadi penggagas pengguna satelit bagi komunikasi jarak jauh ialah Arthur C. Clarke. Menurutnya, satelit yang ditempatkan pada orbit geostasioner setinggi 36.000 km di atas khatulistiwa pada posisi di atas Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia, maka pancaran sinyal-sinyalnya dapat menjangkau hampir seluruh bagian benua yang dihuni oleh manusia. Satelit-satelit itu dapat menghubungkan jaringan-jaringan radio, televisi, maupun telepon ke setiap titik di permukaan bumi. Lalu periode media digital. Periode media digital ditandai dengan adanya transmisi mode pengiriman isi media. Walaupun media digital yang digunakan dalam proses pengiriman pesan mengalami perkembangan yang dari tahun ke tahun, namun dalam banyak kasus isi pesan tidaklah mengalami perubahan. Misalnya, dengan media lain seperti media sosial, isi digital masuk ke dalam mode baru dalam berkomunikasi. Periode media digital diawali dengan komputer. Pada tahun 1930-an, seorang insinyur Amerika yang bernama Vannevar Bush membuat komputer analog pertamanya. Selama masa Perang Dunia Kedua, komputer-komputer analog elektrik dikembangkan untuk membantu membidik kanon penangkis serangan udara. Perjalanan sejarah perkembangan komputer selanjutnya beranjak ke tahun 1980, 1991, dan 1995. Ketika abad 21 mulai bergulir, angka penjualan personal komputer di seluruh dunia mengalami peningkatan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian penjualan personal komputer terus mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada internet. Awal perkembangan internet sebagai media komunikasi dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan adanya proyek jaringan oleh ARPANET atau The Advanced Research Project Agency di bawah kendali Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini ditunjukkan untuk melayani militer dan para peneliti. Proyek ini ditunjukkan untuk melayani militer dan para peneliti. Pengguna pertama internet di Amerika Serikat adalah universitas dan personel laboratorium penelitian karena memiliki kesempatan untuk menggunakan email dan menerbitkan informasi melalui komputer. Lalu kita masuk kepada dampak perkembangan teknologi media komunikasi dalam kehidupan. Kita tahu arus perkembangan teknologi yang semakin menyebar luas dan menyebar masuk ke dalam lapisan kehidupan masyarakat bergerak secara serentak.
Adapun pendorongnya ada dua, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang didorong oleh pergeseran ekonomi yang didominasi oleh jasa, serta adanya evolusi ke area perdagangan global yang dengan cepat melanda seluruh dunia. Namun, semuanya itu sering kali membawa impact yang positif dan negatif. Sisi positifnya adalah masyarakat yang aktif akan mendapatkan informasi yang terbaru dan cepat di berbagai bidang informasi. Sisi negatifnya adalah informasi yang disajikan tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya kita. Seperti contoh pada saat ini, informasi hoax itu dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Tentu saja itu berdampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan dengan cermat mana implikasi yang positif dan bagaimana mendaya gunakan di samping upaya memperkecil sisi negatifnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.